Bayangkan ini, Carol Danvers alias Captain Marvel sedang menghadapi ancaman besar di ujung galaksi. Sedangkan Monica Rambeau di luar angkasa mencoba memahami dan meneliti pergerakan energi kosmik. Sementara Kamala Khan sedang asik bereksperimen dengan gelang misteriusnya di bumi. Tiba-tiba, mereka semua terhubung. Gerakan satu orang langsung memengaruhi yang lain, tanpa ada pesan, tanpa ada penundaan, melintasi ruang dan waktu. Apakah ini sihir dari gelang Kamala? Energi kosmik Carol? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar di alam semesta kita? Fenomena ini, entanglement kuantum, adalah sesuatu yang bahkan lebih aneh dari imajinasi Marvel. Pada tahun 1964, seorang fisikawan bernama John Bell mengungkap rahasia terbesar dalam mekanika kuantum. Ia membuktikan bahwa dua partikel dapat terhubung sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi pada satu partikel akan langsung memengaruhi partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah sejauh galaksi. Ini adalah salah satu keajaiban alam semesta, dan fondasi dari revolusi kuantum yang membentuk masa depan kita. John Bell dan teori Bell's inequality. Fenomena seperti pada film The Marvel tidak hanya terjadi di dunia superhero. Di dunia nyata, fisikawan selama bertahun-tahun mencoba menjawab pertanyaan besar. Bisakah partikel terhubung seolah-olah mereka berbagi kesadaran? Apakah ada keajaiban di balik tabir mekanika kuantum yang belum kita pahami? Tahun 1964, seorang fisikawan bernama John Bell menciptakan eksperimen pemikiran yang akan mengubah segalanya. Bell tidak hanya berteori, tapi ia menyusun tes matematis, Bell's inequality, untuk membuktikan bahwa alam semesta tidak bekerja seperti yang Einstein harapkan. Ini adalah awal dari perjalanan kita ke ranah entanglement, realitas non-lokal, dan ilmu yang menyerupai fiksi ilmiah. Research was based upon some original experiments that were done by a gentleman named John Bell, who tragically passed away before he was able to see a Nobel Prize or something of that magnitude. But we're going to discuss it here today and show why the experiments that were built off of John Bell's original theorem are so important. Di tahun tersebut, John Bell mengajukan sebuah tantangan besar kepada komunitas ilmiah. Ia ingin menguji ide Einstein tentang spooky action at a distance, bahwa dua partikel bisa saling memengaruhi meskipun berjauhan. Einstein tidak percaya. Ia yakin ada variabel tersembunyi yang memastikan bahwa partikel tetap patuh pada hukum-hukum lokal. Namun, Bell punya cara untuk menguji ini. Ia menciptakan ketidakseimbangan matematis, atau Bell's inequality, yang menunjukkan bahwa jika partikel benar-benar lokal, maka mereka harus mematuhi batas-batas tertentu. Tetapi, jika mereka tidak, maka entanglement kuantum adalah kenyataan. Eksperimen untuk membuktikannya ini akhirnya dilakukan pada tahun 1982 oleh Alain Aspect dan timnya di Prancis. Hasilnya mengejutkan. Bell benar. Partikel-partikel ini memang saling terhubung dengan cara yang melampaui jarak dan waktu. Dalam mekanika kuantum, ini disebut non-locality, dan ini mematahkan konsep bahwa informasi hanya dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Untuk membantu memahami lebih dalam, berikut adalah analogi sederhana. Bayangkan ini seperti sepasang dadu yang dilemparkan di dua ujung alam semesta. Setiap kali dadu dilempar, mereka selalu menunjukkan angka yang sama,
bahkan sebelum ada waktu bagi satu dadu untuk mengirim pesan ke dadu lainnya. Mustahil dalam fisika klasik, tapi nyata dalam dunia kuantum. Teori kuantum informasi. Seiring berkembangnya pemahaman tentang dunia kuantum, para ilmuwan mulai bertanya-tanya. Bisakah sifat aneh partikel kuantum ini digunakan untuk menciptakan teknologi baru? Pertanyaan ini terjawab pada tahun 1970-an dengan kelahiran Quantum Information Theory, yang mendefinisikan ulang cara kita memandang informasi. Jika komputer klasik menggunakan bit biner, 0 dan 1, komputer kuantum menggunakan qubit, yang dapat menjadi 0, 1, atau bahkan keduanya sekaligus melalui prinsip superposisi. Apa sih superposisi itu? Bayangkan Anda berada di sebuah persimpangan jalan. Di depan Anda ada dua pilihan, belok kanan atau belok kiri. Dalam dunia kuantum, Anda bisa berada di kedua jalan itu sekaligus, sampai ada seseorang atau sesuatu yang membuat keputusan akhir untuk Anda. Itulah superposisi, kemampuan qubit untuk menjadi 0 dan 1 sekaligus, hingga akhirnya diukur. Right now, it is important to understand the basic idea that the higher up the qubit is, the more likely we are to measure a 0, and the lower the qubit, the more likely we are to measure a 1. Pause the video and think about where the state 1 on 2 root 3 on 2 will be on the Bloch sphere. Tidak hanya itu, qubit yang terhubung melalui entanglement dapat memproses informasi secara paralel dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan sebuah koin yang dapat menjadi kepala dan ekor pada saat bersamaan. Kemampuan ini membuka pintu menuju komputasi yang jauh lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, Shor's algorithm dapat memecahkan enkripsi RSA yang digunakan untuk melindungi data online dalam hitungan detik, sementara komputer klasik akan membutuhkan jutaan tahun. Konferensi pertama tentang fisika dan komputasi. Pada tahun 1980, di awal dekade baru, para pemikir paling visioner berkumpul di konferensi yang mengubah arah sejarah. First Conference on Physics and Computation, FISCOMP. Konferensi ini adalah momen penting di mana fisikawan dan insinyur bertemu untuk mengeksplorasi bagaimana hukum fisika dapat menginspirasi generasi baru teknologi komputasi. Disinilah seorang legenda, Richard Feynman, memberikan ide revolusioner. Dia berkata, "Jika kita ingin memahami alam semesta kuantum, maka kita membutuhkan komputer yang bekerja seperti alam semesta kuantum." Feynman menjelaskan bahwa komputer klasik, meskipun sangat kuat, tidak mampu mensimulasikan dunia kuantum dengan akurasi yang dibutuhkan. Dia memaparkan visi tentang komputer kuantum, perangkat yang tidak hanya menghitung lebih cepat, tetapi juga mampu mensimulasikan sistem kuantum, dari struktur molekul hingga perilaku partikel subatomik. Konferensi ini tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi ide, tetapi juga menjadi katalis bagi kolaborasi lintas disiplin. Dari sinilah proyek-proyek besar seperti inisiatif kuantum IBM dan Microsoft lahir. Para ilmuwan mulai melihat komputer kuantum bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai jendela untuk melihat realitas dengan cara yang belum pernah kita bayangkan, seperti yang dikatakan Feynman. Salah satu dampak langsungnya adalah mendorong penelitian untuk simulasi kuantum, yang membuka pintu bagi penemuan di berbagai bidang, termasuk 1. Obat-obatan. Simulasi molekul kompleks untuk mempercepat pengembangan obat. 2. Astrofisika. Prediksi pola perilaku bintang dan galaksi. 3. Lingkungan. Pemodelan iklim dengan presisi untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. FISCOM 1980 adalah awal dari sebuah perjalanan luar biasa. Sebuah perjalanan yang membawa kita dari mimpi besar menuju teknologi yang mengubah dunia. Ide-ide yang dibahas saat itu kini menjadi dasar dari pencapaian revolusioner, membuka jalan bagi era baru penemuan dan inovasi.